Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Tausyah ala Ibnu Qasim. Kita telah sampai kepada wa qauluhu, perkataan musannif ajmain itu adalah takkidun li sahabah, takkid bagi lafal sahabah. Ai wa alihi aidon, dan ajmain itu adalah takkid bagi lafal alihi aidon. Tsumma dzakarul musannif, kemudian musannif menyebutkan annahu mas'ulun, bahasanya beliau diminta fi tasnifi hadzal mukhtasar, di dalam mengarang mukhtasar ini, biqaulihi, dengan perkataannya musannif, sa'alani ba'dul asdiqa, telah meminta kepadaku ba'dul asdiqa, sebagian teman-teman. Wa makna tasnif, adapun makna tasnif itu adalah ja'lu syai', menjadikan sesuatu asnafan, bermacam-macam. Wa tamyizu ba'diha an ba'din, dan memisahkan sebagiannya asnaf an ba'din, dari sebagian yang lainnya. Wa makna ta'lif, sementara makna ta'lif itu adalah at-takmilatu, penyempurnaan, kama fil mukhtar, sebagaimana keterangan yang ada di dalam kitab al-mukhtar. Sa'alani ba'dul asdiqa, telah meminta kepadaku ba'dul asdiqa, sebagian teman-teman. Bikasri dal, dengan dibaca kasroh dalnya, asdiqa, kasroh dalnya. Nah, lafal asdiqa ini jam'u shadiqin, ini adalah jamak daripada shadiq. Shadiqun, shadiqani, asdiqa. Wa huwa, adapun shadiq itu adalah man, orang, yafrahu, yang dia bergembira, li farhika, sebab kegembiraanmu. Shadiq itu adalah orang yang bergembira ketika kamu gembira. Wa yahzanu, dan dia sedih, li huznika, sebab kesedihanmu. Ketika kamu sedih, dia juga ikut sedih. Itu yang dinamakan dengan shadiq. Wa qauluhu, perkataan musannif, hafizahumullah, itu jumlatun du'aiyatun, itu adalah jumlah du'aiyah. Jadi lafal hafizahumullah ini adalah jumlah du'aiyah, semoga Allah menjaga mereka. Ai harasahumullah, semoga Allah menjaga mereka, min kulli makruhin, dari segala perkara yang tidak disukai. Wa dhamiru, adapun dhamir, dhamir hum pada lafal hafizahumullah, dhamir hum pada lafal hafizahumullah itu imma aidun lil mudhaf ilaih, ada kalanya kembali kepada mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih yang dimaksud di sini adalah asdiqa. Jadi ba'dul asdiqai, ba'dunya itu mudhaf, asdiqanya itu mudhaf ilaih. Jadi dhamirhum pada lafal hafizahumullah itu ada kalanya aidun lil mudhaf ilaih, kembali kepada mudhaf ilaih, kembali kepada asdiqa, au lil mudhaf, atau kembali kepada mudhaf, yaitu kepada ba'du. Wa in kana mufradan, meskipun lafal ba'du itu adalah mufrad, lafdhan, secara lafal, nadhran, karena memandang, limaknahu, kepada maknanya, li'annahu, karena sesungguhnya ba'd itu yasduku, terbenarlah, bil muta'addid, dengan makna berbilang. Jadi intinya dhamir hum pada lafal hafizahumullah itu bisa kembali kepada asdiqa, yaitu mudhaf ilaih, juga bisa kembali kepada ba'du, yaitu mudhaf. Telah meminta kepadaku sebagian teman-teman, hafizahumullah, an a'mala, supaya aku membuat, ai usannifa, supaya aku mengarang, mukhtasaran, kitab ringkasan,
Wa huwa adapun mukhtasar itu adalah ma qala lafdhuhu wa kathura maknahu, yaitu perkara yang sedikit lafalnya dan banyaklah maknanya. Ai ghaliban secara umum. Secara umum makna mukhtasar itu adalah ma qala lafdhuhu wa kathura maknahu. Supaya aku mengarang mukhtasar fi ilmil fiqhi di dalam ilmu fikih. Wa huwa al fiqhu lughatan dalam makna bahasa, fi lughatil Arab maknanya fikih dalam bahasa Arab itu adalah al fahmu, faham. Nah, apa makna faham? Makna faham adalah irtisamu surati syai' fi dhihni, menggambarkan gambaran sesuatu fi dhihni di dalam pikiran. Itu makna fikih secara bahasa. Wastilahan adapun makna fikih secara istilah, ay fittifaqil fuqaha, di dalam kesepakatan para ahli fuqaha, ahli fikih. Makna fikih secara istilah yang disepakati oleh para fuqaha itu adalah al-ilmu, pengetahuan bil ahkami syar'iyyati, tentang hukum-hukum syariat, al-amaliyati yang bersifat amaliyah, yaitu seperti sholat, wudhu, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Jadi fikih secara istilahnya para fuqaha itu adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah. Fa kharaja, maka keluar dengan pernyataan ini, dengan pernyataan al-ilmu bi ahkami syariah al-amaliyah ini, keluar dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat, keluarlah al-ilmu bidzawat, pengetahuan tentang zat, wasifat, dan pengetahuan tentang sifat-sifat, kasuratil insan wa bayadihi, seperti bentuk manusia, wa bayadihi, dan putihnya manusia. Karena pengetahuan tentang zat dan sifat ini bukanlah pengetahuan tentang ilmu fikih. Wa kharaja, dan keluar juga dengan pengetahuan tentang hukum-hukum syariat ini, keluar al-aqliyatu, pengetahuan tentang akal, kal ilmi, seperti pengetahuan bi annal wahida nisful itsnain, bahasanya satu itu separuh daripada dua. Wal hisiyatu, dan keluar juga pengetahuan al-hisiyah, yaitu pengetahuan yang bersifat indrawi. Kal ilmi, seperti pengetahuan bi annan naro, dengan bahasanya api itu muhriqatun, itu membakar. Wa kharaja, dan keluar dengan pernyataan ini al-i'tiqadiyatu, yaitu pengetahuan yang bersifat i'tiqad. I'tiqad kal ilmi, seperti pengetahuan bi annallaha wahidun, dengan bahasanya Allah itu wahidun, itu esa, tunggal. Wal ahkamu, sementara hukum-hukum itu sab'atun, itu ada 7. Jadi hukum-hukum itu ada 7. Yang pertama al-wajibu, wajib. Yang kedua mandub, sunnah. Wal haram, wal makruh, wal mubah, wal sahih, wal batil. Jadi hukum-hukum itu ada 7. Yang pertama wajib, yang kedua mandub, yang ketiga haram, yang keempat makruh, yang kelima mubah, yang keenam sahih, yang ketujuh batil. Fal wajibu, adapun wajib itu adalah ma, yaitu sesuatu yuthabu yang diberi pahala ala fi'lihi, atas mengerjakannya ma, wa yu'aqabu, dan disiksa ala tarkihi, atas meninggalkannya ma. Wal mandub, sementara mandub itu adalah ma, sesuatu yuthabu yang diberi pahala ala fi'lihi, atas mengerjakannya. Wal haram, adapun haram itu adalah ma, sesuatu yuthabu yang diberi pahala ala tarkihi, atas meninggalkannya ma. Meninggalkannya tadi dengan syarat imtithalan, karena melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau meninggalkan haram karena melaksanakan perintah Allah, itu baru diberi pahala. Kalau enggak, maka enggak diberi pahala. Wa yu'aqabu, dan haram itu adalah perkara yang disiksa alat fi'lihi, atas mengerjakan sesuatu tadi. Kemudian wal makruh, adapun makruh itu adalah ma, sesuatu yuthabu yang diberi pahala ala tarkihi, atas meninggalkannya ma, tapi diberi pahalanya tadi imtithalan, karena melaksanakan perintah Allah. Wal mubah, sementara mubah itu adalah ma, sesuatu laisa fihi thawabun wala iqabun, sesuatu yang tidak ada padanya pahala dan iqab, siksa. Kemudian wasahih, adapun sahih itu adalah ma, sesuatu yu'tadu bihi, yang dianggap. Sesuatu yang dianggap itu adalah sahih, dianggap sah.
Wal batil sementara batil itu adalah ma la yu'tadu bihi, sesuatu yang tidak dianggap tidak sah, namanya adalah batil. Summa kemudian wasofal muallifu al ilma, kemudian muallif mensifati ilmu, disifati biqaulihi dengan perkataannya al muktasabu min adillatiha. Jadi pengetahuan fikih itu adalah al-ilmu, pengetahuan bil ahkami syar'iyyah, dengan hukum-hukum syariat al-amaliyah yang bersifat amaliyah, sifatnya ilmu adalah al-muktasabu, pengetahuan tadi diambil min adillatiha, dari dalil-dalilnya. Ai minal adillati al-muhassolati lil ahkam, dari dalil-dalil yang dihasilkan dari hukum-hukum. At-tafsiliyati yang bersifat rinci. Fa kharaja maka keluar dengan pernyataan ini ilmu Nabi wa ilmu Jibril, ilmunya Nabi dan ilmunya Jibril. Kenapa? Fa inna, karena sesungguhnya dzalika, karena sesungguhnya ilmunya Nabi dan ilmunya Jibril itu laisa minal adillah, bukanlah termasuk dari dalil-dalil. Bal bitorikil wahyi, akan tapi dengan jalan wahyu, min Jibrila, daripada Jibril. Wa huwa, adapun ilmu tersebut itu bitorikil ilham, yaitu dengan jalan ilham, au minal lauhil mahfud, atau dari lauhil mahfud. Ilmunya Jibril itu dengan jalan ilham atau melalui lauhil mahfud. Wa kharaja ilmul khilafi fa innahu ijmaliyu. Wa kharaja, dan keluar dengan pernyataan tadi ilmul khilaf, yaitu pengetahuan tentang khilaf. Fa innahu, sesungguhnya khilaf, ilmu tentang khilaf itu ijmaliyun, adalah bersifat ijmali. Sebagian teman-teman telah meminta kepadaku supaya aku mengarang sebuah mukhtasar ala madhabil imam, di dalam fikih atas madhab imam, ayat torikil imam, atas torikohnya seorang imam, al-a'zam yang agung, al-mujtahid yang beliau adalah seorang mujtahid, ijtihadan dengan ijtihad mutlakon yang mutlak. Jadi tingkatannya Imam Syafi'i, beliau adalah mujtahid mutlak. Beliau adalah ala madhabi al-imam nasiri sunnah, gelar beliau adalah nasiru sunnah, penolong sunnah waddin dan agama. Kunyah beliau Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' asy-Syafi'i, nisbatun li Syafi' al-madhkur. Jadi asy-Syafi'i ini dinisbatkan, Imam Syafi'i itu dinisbatkan kepada Syafi' yang disebutkan, yaitu Uthman bin Syafi', dinisbatkan kepada Syafi' ini. Wahadal imam, dan adapun imam ini, Imam Syafi'i, beliau adalah imamul a'immah, imamnya para imam. Fa innahu, karena sesungguhnya Imam Syafi'i itu faqa, telah melampaui, Imam Syafi'i telah melampaui fil ilmi, di dalam ilmu, wal amal, dan di dalam amal, wal wara', dan melampaui di dalam wara', wal zuhdi, dan di dalam zuhud, wal ma'rifah, dan di dalam ma'rifah, wal dzaka, dan di dalam kecerdasan, wal hifdi, dan dalam hafalan, wal nasab, dan dalam nasab. Imam Syafi'i telah melampaui aktsaroman, kebanyakan orang, sabaqahu, yang mendahului beliau, hatta masyayikhahu, bahkan beliau mengungguli masyayikh beliau, guru-guru beliau. Waro'an nabiyah, dan Imam Syafi'i melihat Nabi SAW di dalam mimpi. Waqad a'tahu, dan sungguh Nabi SAW telah memberikan kepada Imam Syafi'i mizanan, timbangan. Fa'uwila lahu, maka ditafsirkan lahu bagi mimpi tadi. Bi anna madhabahu, dengan bahasanya madhabnya Imam Syafi'i itu a'dalul madhahib, yaitu paling lurusnya madhab-madhab. Kamat tafaqo, sebagaimana telah disepakati, kamat tufiqo, sebagaimana telah disepakati, liba'di awliyaillah, bagi sebagian wali-wali Allah, annahu ra'a rabbahu, bahasanya diceritakan ba'dul awliya itu melihat Allah SWT fil manam, di dalam tidur, ru'yatan, dengan penglihatan, taliku bidzatihi, yang layak dengan zatnya Allah, al-aqdas, yang maha suci. Faqala lahu ya rabbi bi ayyil madhab, bi ayyil madhahib ashtaghil. Ba'dul awliya tadi berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, bi ayyil madhahib ashtaghil, dengan madhab apa aku harus sibuk.
Faqala maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, madhabu Syafi'i nafisun. Adapun madhab Syafi'i itu adalah madhab yang bagus. Nah, mungkin ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.